Halo Pak. Aduh, Dani udah dengar semua tadi kan ya? Ya dengar Pak. Aduh. Jadi kurang lebih begitulah isinya. Jadi saya nggak ngulang-ulang lagi. Yang penting eh, mungkin harusnya kalau bisa koreksi sendiri dari yang ini, Iya dari yang Pak. punya. Banyak yang Yang perlu kayaknya masih banyak yang salah Pak. Aduh. coba kita lihat sampai mana progresnya. Mutasi algoritma random forest nanti ini kayak tadi ya dipanjangin. Ini saya udah ngomong juga. Stripnya sorry Pak. Stripnya dipanjangin Pak. Iya, yang versi panjang kan ada dash itu. Oh oke oke. Ya. Ini Lime juga saya udah bilang kemarin dipanjangin, Oh nggak dicatat di apa? Aduh iya iya. Di karena ini. kamu nggak rekam, nggak dicatat, dia ngulang terus. Untuk multi-class classification serangan jaringan Internet of Things, ini bukan thing pikir, thing sesuatu. S-nya ya. S. Eh, bukan K ini G. Hah? Ini. Eh, Internet of Things. Oh iya. Oke. Ya iyalah. Astaga. Nah ini udah benar nih. Di atas yang salah. Eh, Aduh. Kalau di judulmu ini dikasih ini mau pakai singkatan apa enggak nih? Harusnya sih nggak usah ya. Ini dihapus aja Oh nih. oke deh. Siapa? Soal tadi kalau ada ya ini nggak usah dipanjangin nggak apa-apa bawah-bawahnya. Hmm. Masih minim sekali nih ya. Yang belum ekspor banyak nih bab duanya ya. Oke Pak. Determining random forest. Hmm. Oh, Pak mau nanya Pak. Hmm. Berarti kalau misalkan, bukan misalkan sih. Jadi apa yang mau kita, berarti bahan-bahan di bab 3 itu nanti masukin aja ke bab 2 gitu ya Pak? Yang mana sorry? Kan di bab 2 ini kan kayak misalkan ya alat dan bahan gitu di bab 2 ini. Berarti kita Hmm. ngambil aja gitu apa aja yang dipakai di bab 3 ini kita masukin aja gitu di bab 2. Bener gak sih Pak? Iya pokoknya yang kamu butuhin waktu bab 3 bab 4 itu sebenarnya ya. Bab 3 bab 4 itu. Heeh. Nah itu ditaruh di bab 2 semua. Oke oke Yang oke. dibutuhin ya. Jadi teori kayak tadi misalkan penyarian ya. Itu tadi kan dia mau pakai metode HOG random forest ya. Apa tadi? Ya, random forest ya tadi. Iya itu. HOG random forest. Nah, HOG random forest. Nah, itu kan teorinya beda sendiri-sendiri tuh. HOG-nya di computer vision, random forest-nya di machine learning kan. Nah, waktu Heeh. bab tiganya baru dijadiin satu HOG random forest. Jadi dari awal si Rian tuh mau mengimplementasikan HOG random forest. Jadi menyatukannya di bab 3 ya kan, tapi teorinya sendiri-sendiri di bab 2-nya, HOG-nya di babnya computer vision, RF-nya di machine learning kayak gitu. Oke. Kalau kamu tadi apa, RF sama Lime ya. Iya. Nah, RF-nya itu kan teori sendiri, RF itu bisa berdiri sendiri tanpa Lime, begitupun Lime berdiri sendiri tanpa RF gitu kan, Iya nyatu Pak. itu baru di bab 3 gitu. Oke. Oke. Ini kalau nggak salah kan kemarin ceritanya ada say gitu ya. Iya, Jadi waktu saya pas jelasin lime-nya, waktu jelasin lime itu kan harusnya ada say-nya tuh nanti. ya Kenapa sih butuh saya lime? masukin di lem sesuai perintah Bapak. Iya. Tapi sebenarnya bab 2 itu kalau terlalu 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 singkat itu
bagus atau nggak bagus sih, Pak. Saya Singkat enggaknya itu nggak ada masalah, nggak ada aturan. Yang penting nggak ada urusan gitu ya. Maksudnya yang penting apa yang dipakai di bab 3 harus ada teorinya di bab 2. iya, soalnya kan saya tangkap pas pertemuan kemarin tuh, pokoknya bab 2 itu ya udah teori aja gitu. Heeh, Jangan teori yang jangan masukin yang kayak teori dari apa bab 3 gitu, jangan dimasukin bab 2. Jadi ya saya singkat aja gitu. Jadi dikit. tapi masalahnya gini nih, contohnya kamu kenapa saya bilang ini kan dikit-dikit gitu ya. Kayak ngomongin data mining, nggak mungkin tuh ya ngomongin data mining itu misalkan satu apa atau random forest ya, karena ini kamu pisah ya babnya. Iya. Random forest kan, random forest itu dalam satu halaman kamu mengerjakan bab 3 itu kayaknya nggak masuk akal. Gitu loh. Oke. Karena saya tahu ininya kan apa isinya ya seperti apa sih random forestnya itu. Oke, Pak. Jadi untuk mengerjakan itu kan pertama saya butuh tadi kalau Sirian butuh rumus apa cerita tuh random forest kenapa. Kalau Rian Heeh. tadi kamu berangkat dari decision tree ya tadi ya. Iya, ya benar nggak Rian? Iya Pak, betul Pak. Untuk Dari menjelaskan ensemble. ada decision tree-nya, ada ensemble-nya, terus baru ke random forest, nanti ada rumusnya, ada algoritmanya. Satu halaman kayaknya nggak mungkin tuh, Dani. Mm-mm. Sehingga saya bilang ini kayaknya kurang gitu. Saya kan cuma lihat dari halamannya. Saya belum Oh, lihat tulisan bawahnya. iya iya, Pak. Kayaknya itu nggak bisa lah. Apalagi kan udah ada format apa margin sekian, font sekian, nggak mungkin dalam satu halaman kayak gitu. Itu sih dasar-dasarnya ya. Kenapa Hmm. apa mengatakan kurangnya itu. Oke, Pak, oke. Ya. Nanti dilihat aja. Hmm. Kayak flowchart nih misalkan kalau kamu flowchartnya baru di bawah kan berarti ini semua harapannya kan ada di bawah ya di bab 3 Iya. ya kayak sama algoritmanya si random forest tapi rumusnya random forest ada di sini harusnya tuh Iya, ada. gitu kan nanti Heeh. tinggal panggil di bab 3-nya gitu kalau Sirian tadi kan algoritmanya pun dimasukin di sini jadi flowchartnya taruh di atas Mm-mm. Oke. Python ya Berarti item jangan lupa nih kenapa, Pak? semua yang bahasa Inggris di italic. Oh, iya iya, Pak. Oh, Kenapa tadi mau nanya Pak? ini sih bab 2 tadi susunan itu udah tepat atau belum, Pak? Udah Kenapa tepat. susunan nih Iya. Kemarin kan ya PR-nya susunan tuh. Kalau kan ini untuk kan kamu pisah nih antara data mining, random forest sama Lime-nya kan. iya. Kan saya lewatin aja karena saya belum tahu dalamnya nih. Oh, oke. Boleh begini kenapa? Karena campuran antara saya tadi kan. Iya. Si itu ya, makanya kamu pisah mungkin karena kamu bingung ya. Saya bilang saya lewatin dulu aja nanti kalau misalkan dalamnya ternyata nggak sesuai baru kita balik ke struktur. Oke, Pak. Belakangan ya. Iya, oke. Saya dikit sih, Pak. Itu salah tuh. Formatnya kenapa masih beda sama Rian ya? For Template yang benar mana Rian? Yang ini apa yang kamu Rian? Beda di mana ya Pak? Ini coba. Kamu ada nggak tadi? Urutannya juga kayaknya beda tuh. Yang benar yang mana? Sama kok Pak kayaknya. Masih sama sih tadi kayak beda. Rumusan masalah. Kamu, oh ruang lingkup juga ya tadi ya? Iya sama Pak. Saya pikir tadi yang satu batasan. Berdasarkan latar belakang bagaimana menerapkan kerangka kerja CRISP-DM dengan algoritma random forest untuk melakukan klasifikasi multicast. Beda ya sama judulmu ya? sama, Pak. Judulnya apa tadi? Ini. RF Lime kan tadi? Iya. Tapi kamu bisa-pisah nih, bisa. Kalau di strip begitu itu kan satu kesatuan. Oh iya. Berarti ya. Oh, oke. Nah, jadi langsung aja kayak judulnya, bagaimana menerapkan
atau mengimplementasikan algoritma RF-LIME dalam apa tadi? Melakukan Bla bla bla. klasifikasi. Nanti baru yang kedua kalau mau ya paling kinerjanya gitu. Kalau satu-satu begini tuh kalau yang sifatnya model kayak apa? Komparasi gitu. Perbandingan gitu ya, Pak? Ruang lingkupnya yang digunakan kalau nomor 1 ini enggak ya. Sudah ada di judul. Ini juga enggak. Ya, jadi bukan yang begini yang namanya ruang lingkup. Kayak tadi tuh yang model yang Rian tadi. Dia mau ngantuk misalkan ya, deteksi ngantuk itu dari mata aja, padahal ada mulut juga kan. Terus matanya mau gimana tadi, mau pakai waktu, durasi, terus apa, matanya kanan kiri atau semuanya atau gimana. Nah itu yang namanya ruang lingkup tuh. Kalau ada beberapa pilihan, kamu pilihnya cuma yang mana, nah itu ruang lingkup. Kalau Rian tadi itu misalkan ngantuknya ada indikasi ngantuk atau apa, open close aja, itu semua batasan masalah. Banyak tuh sebenarnya. Ya, coba di punyamu sendiri itu yang bagaimana tuh? Yang namanya batasan atau ruang lingkup itu. Kalau yang sudah disebutin di judul kayak RF sama LIME-nya kan sudah ada di judul kan? Ya nggak perlu dibatasin lagi di situ. Paham ya? Oke. Itu tujuannya menyesuaikan sama rumusan. Ini sama tadi ya komennya ya. Jangan di bold. Ya jangan di bold, terus dibikin kayak table aja, tapi bukan table, nulisnya kayak di, mungkin pernah ingat PI kan? Nulisnya gimana? Bab 5 penutup, misalkan nanti di sininya ada, tulis aja di sebelah sininya, boleh kayak gitu. Oke Pak. Nah ini kan yang tadi saya bilang dikit-dikit tuh. Iya. Ya, ini nggak pantas jadi ini, jadi apa namanya, jadi teori ya. Gitu, jadi bab gitu nggak pantas. Sebenarnya IoT kan banyak, kamu bisa catat apa aja. Kamu pakai apa tuh tadi? Serangan IoT tadi. Serangan IoT. Tadi apa aja tuh? Di bab 4-mu tadi ngapain aja kira-kira yang dikerjain? Misalkan datasetmu ngambil dari mana tuh, IoT-nya gimana? Misalkan jelasin aja. Jadi kayak ini jenis-jenis serangannya gitu Pak. Iya, jenis serangan IoT ada bab 2-nya lagi. Tadi kan bisa lihat di bawah ya. Iya tadi. Gabung berarti sama ini, kalau ini cuma sedikit, ngapain ini bisa? Oke, gitu. Jadi kalau yang kayak gini kan nggak pantas jadi satu bab. Ini kayak tadi Rian nih kasusnya, jangan ada intro. Kalau dia babnya parent sama child begini. Langsung gabungin aja Pak. Langsung gabung, masuk kemana? Mau ini apa? Dari parentnya langsung ke child atau nggak perlu ada beginian, mungkin langsung aja. Data miningnya ternyata segini saja tuh. Data mining itu panjang Rian. Siapa Dani? Nanti baca deh buku yang tadi saya share di grup tuh, ada kan? Oke Pak. Sharda itu lihat, dipakai aja itu. Banyak tuh, mulai dari datanya diapain, dah banyak lah pokoknya. Ada bab sendiri. Dan itu kan harus dilakukan semua. Nggak mungkin kamu ngerjain bab 3 itu kalau nggak ada teorinya. Di sini. Oke Pak. Nggak pakai narasi-narasi. Nah ini ada rumus nih. Misalkan untuk siapa nih, random forest. Ini kan kebetulan beda sama Rian punya ya. Rian tadi kan dia ceritanya dari mana tadi? Decision tree, ensemble, ya kan, langsung random forest. Nah kalau kamu nih langsung tiba-tiba random forest. Nah, terus kalau bisa dilengkapi nih, jangan random forest aja, algoritma gitu. Oh oke Pak. Kiranya hutan random nih kan. Algoritma random forest. Jangan lupa etalik-etaliknya ya. Ya, etaliknya. Merupakan algoritma dan ensemble learning berbasis baking pertama kali dikembangkan oleh Bremen, bangun serangkaian pohon keputusan bla 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 bla.
Pada kasus penentuan keputusan akhir tidak menggunakan rata-rata atau averaging sebagaimana pada kasus regresi, melainkan diperoleh melalui teknik majority. Coba nih kamu baca ini semua sampai sini nih, yang ada sumbernya ya. Oke, Pak. Oke. Ini kesannya, ini orang yang baca nih saya nih ya, itu kan kayak udah tahu semua nih, ngerti? Iya. Tiba-tiba di bawahnya penentuan kelas akhir prediksi secara matematis blek gitu. Masuk. Ini namanya jurnal. Yang begini namanya jurnal nih. Kamu kalau nulis jurnal ya, artikel tuh bagus nih begini nih, singkat, padat gitu ya. Gitu. Tapi ini bukan jurnal masalahnya. Iya, bab 2. Ini kan skripsi ya. Kalau skripsi itu harus sedetail mungkin. Semua yang kamu jelasin ini harus jangan sampai orang cari-cari lagi si Braiman, cari-cari si Arifin et al. Ini semua teori ini banyak ini, votingnya gimana, averagingnya. Karena nggak mungkin gini loh, siapa Dani di programmu itu yang mau pakai library random forest itu, nggak mungkin dia cuma ngasih begini nih di dalam programnya. Coba aja cek, dibuka library-nya itu. Ya, dia pasti ada nih, saya nyari haknya pertama. Haknya ini gimana? Ya, segala macam. Gitu jadi Dani. Oke, Pak. Ya. Jadi nggak cuma pakai library aja di belakang. Ini kita gini, coba Pak diperhatikan. Sudah kita nggak bikin library-nya, ya kan? Cuma tinggal makai. Bedanya sama Excel tadi gimana tuh? Tinggal manggil. Gitu. Padahal kan jurusannya informatika. Jadi kita nggak cuma how to use-nya, tapi how to create. Berhubung sudah ada yang bikin, ya udah paling nggak kita pelajari lah gimana caranya dia itu. Jadi kamu nggak udah, jadi masalah kamu ngoding dari rumus ke situ udah diserahin sama si yang bikin library-nya itu. Dan terima kasih di situ. Nah, coba karena berhubung kamu jurusannya informatika, dipahami itu isi library-nya. Kalau kamu jurusannya ekonomi atau jurusannya apa ya nggak perlu tahu tuh gimana. Berhubung ini informatika, jadi mau nggak mau harus mempelajari library-nya. Gitu. Oke, Pak. Tapi jangan hanya how to use-nya, kalau gitu Excel-nya aja. Ya. Iya. Nah, rumus-rumus ini nanti nih karena ada banyak rumus yang kamu hidden nih ya, di hide nih banyak nih di sini. Nah, itu baru bisa jadi algoritma tuh nanti di bab 3-nya. Kalau ini mah belum, mulai sini mah gimana? Gitu ya, makanya kurang nih bab 2-nya kayaknya. Iya, kayaknya kok kurang banget. Lem juga sama nih lemnya. Iya, cuman nggak bisa begini ya Dani ya. Iya, oke, Pak. Flowchart Python. Ini Python juga belum dibikin ya. Udah, table. Udah. Berarti ini terlalu panjang nih Dani ya. Ininya. Kalau ada kalimat, nah ada bab lagi nggak? Tadi kayaknya ada bab itu mana ya? Tadi kayaknya ada. Kok beda? Nggak, belum diupdate? Oh, udah. Ini yang terbaru malah. Kok beda bab 2-nya? Komputer saya error. Ini kok nggak lihat saya tadi ya? Ada nggak sih tadi? Ada, Pak. Coba klik aja, Pak. Karena terlalu dikit aja sama nggak kelihatan. Nah kayak gini tadi ini aja masih dicampur sama EOT tadi di atas masih kurang banget itu. Iya, kurang. Mana ya ini ya? Nah nggak tahu urusannya kamu. Tadi sampai mana tadi saya? Iya Dani. Kamu yang di perpustakaan ya? Iya, Pak. Padahal kamu bagian perpustakaan tuh. Saya sering baca anak perpustakaan tuh. Nah, saya sering review, Pak, yang kemarin Bapak bilang itu yang rekomendasi mahasiswa. Pandas. Jangan jadi satu gini nih, satu-satu. Kalau SCSP untuk apa? Dibikin jangan dikumpulin begini.
Bingung nantilah. Berarti kalau begitu ini dong Pak, bikin subbab kayak subbab pandas gitu. Subbab pandas. Bukan subbab, kan kayak tadi tuh pandas kayak yang punya Rian tadi. Rian belum ya tadi. Pandas kan. 1 Rich CSP apa? 2 Oh, kon apa? 3 gitu. Kasih nomor makanya. Jadi ke bawah jangan nyampur begini. Gue bingung. Ini yang mana fungsinya? Oh ini Rich CSP untuk yang mengelompokkan gitu. Boleh nggak gitu? Boleh aja kalau kayak gitu nulisnya. oke Pak. Kalau ada ininya nggak? Ada parameternya nggak nih? Ini kayaknya kan tadi ada di si Rian tuh. Random forest classifier. Ada kan parameternya apa aja tuh? Jelasin juga tuh, tambahin jelasannya. Melatih model klasifikasi, enak banget nih. Kamu mah. Data understanding, data preparation. Kayaknya komen-komennya sama nih kayak Rian tadi nih, mulai dari sini. Nah, ini nih Pak, saya tuh kan kemarin kan pakai simbol ya. Saya tuh takutinnya tuh kalau pakai simbol kalau misalkan kayak pas sidang gitu. Kayak ditanya gitu tentang ini, saya tuh kayak takut kayak ini simbol-simbolnya tuh gak terlalu familiar, jadi saya ubah aja jadi kata kayak gini Pak. Justru harusnya simbol. Jadi simbolnya ini kamu kalau lupa misalkan kan tinggal lihat bab 2-nya apa, kan ada definisinya. Gitu. Cuma masalahnya bab 2-mu tadi kan nggak ada isinya. Makanya saya ini masukin di sini Pak. Jadi penjelasannya udah. Masukin simbol apa di sini bab 2-nya juga nggak ada isinya gitu kan. Jadi harusnya tuh kan sama catatan buat Rian tuh tadi. Nanti kalau simbol-simbol ini udah jadi simbol-simbol kan tinggal lihat aja di bab 2-nya tuh simbol itu menotasikan apa. Kalau ada yang nanya misalkan ini apa sih gitu, pasti dibolehin, nggak dihafalin begitu. Oh, dibolehin Pak. Ya boleh lah nanti. Kirain saya dihafalin gitu. Lain ya Pak, ini kerjaan gitu. Okay. Jadi nanti misalkan penjelasan simbol ya Pak? Iya kan kamu udah ada kan tadi kalau nggak salah. Ada Pak saya. Jadi kalau yang kamu kurang tuh Rian di algoritmanya ini di flowchartnya ini kamu nggak munculin tuh simbol-simbol itu. Ya, masukin simbolnya itu. Misalkan inputnya jangan nulis masukkan bla bla, jangan gitu. Misalkan simbolnya apa XY gitu ya, X, Y gitu. Kalau kamu tadi ya Rian ya, yang Citra tadi. Iya Pak. Ya. Jadi Y-nya aja yang masukin. Nanti tanya ini X-nya apa? X-nya lihat tuh bab 2-nya. Gitu. Kalau ini nggak tahu udah saya hapus nih. Ini kamu semua nasi, aduh. Coba ininya kita lihat. Ini ada nggak tadi penjelasannya ini di atas nih? Ada Pak, ada. Ada Pak. Di mana? Bab berapa? Di bab 3 di understanding. Coba ada Pak. Bisa-bisanya data understanding kok ada splitting itu saya bingung kadang. Gimana ya? Ini sama nih kasusnya kayak Rian ya tadi ya. Cuma kalau Rian tadi nggak ditulisin di sini. Apa namanya? Apa yang di Kaggle itu harus di mapping sesuai sama cerita aslinya ya. Ya, Rian sama Dani ya. Oke Pak. Jadi kalau data set tuh data set understanding, masalah tadi splitting atau apa-apa itu nanti belakangan walaupun dapatnya begitu gitu. Ini algoritmanya malah ditaruh di sini nih. Di bab 4, di bab 3. Yang di bab 4 itu kode program Dani. Nggak dicatat sih enggak, soalnya pas itu bawa bilang pas bab 4 bilang katanya nah apa harus ada, jadi susunannya kayak input terus program sama output. Ini program bukan ini?
Ini program bukan? Itu kayaknya bisa ikut sih. Ini pseudocode namanya Iya, Dani. bisa ikut. Pseudocode itu algoritma, bukan kode program. Beda, kode program itu udah diimplementasikan ke bahasa pemrograman. Kalau bab 4 itu kode program harusnya, bukan algoritma lagi. Masa gitu semua lagi, aduh. Tahu ah. Ya Allah, ya Allah. Oke deh Pak, aduh. Salah semua itu berarti. Terus ini semua Ya Allah. Rian, saya baru inget nih gara-gara si Dani begini nih. Rian, Iya Pak. kamu tadi itu makanya itu jelas dulu tadi klasifikasinya terhadap siapa sih? Kamu punyamu? Mata ini Pak. Buka tutup kan ya? tertutup. Buka tutup. Coba ntar cek lagi deh tulisanmu tadi ya. Soalnya masalah itu ngantuk nggak ngantuk gitu. Ngantuk nggak ngantuk apa tadi indikasi ngantuk ya? Bingung Iya. nanti orang itu. Ya. Kalau kamu tadi kan ada 4 ya berarti apa statusmu. Tapi Iya. kamu bikinnya 2 buka tutup. Terus nanti buka tutup itu citra. Nanti ininya pusingnya anak 2 ini. Jadi Maaf ya Pak. kan itu citra Rian ya. Iya. Apa namanya datasetnya citra kan. Nanti waktu implementasi kamu pakai istilahnya apa? Ngantuk nggak ngantuk untuk yang apa tadi itu durasi itu ya. Iya berdasarkan Coba dibenerin lagi deh Rian. Ada yang skip itu kamu mikirnya. Jadi modelmu tuh model untuk klasifikasi buka tutup tuh matanya, ya kan? Tapi nanti waktu aplikasinya di belakang itu untuk yang ngantuk, indikasi ngantuk, nggak ngantuk sama apa tadi itu no eye, gitu kan? Coba direnungkan lagi nanti habis bimbingan. Ngerti nggak maksud saya? Jadi ada masalah buka tutup, masalah durasi, jadinya ngantuk nggak ngantuk. Ngerti nggak? Iya. Iya. Coba. Tapi nanti di pelan-pelan tuh kamu mikir dulu tuh ya. Maksud saya itu apa sih? Matanya buka tutup. Jadi berangkatnya dari mana? Enaknya mikir itu dari tujuannya. Tujuannya kan ngantuk nggak ngantuk. Ya. Nah, tapi kamu berdasar atas mata dan durasi gitu. Nah, ketika program klasifikasinya itu klasifikasi per citra. Ya. Nah, jadi pantas nggak tadi itu misalkan bikin apa confusion matrixnya itu untuk si citranya ya per citra tadi atau per kumpulan citra yang untuk menentukan ngantuk nggak ngantuknya tadi gitu lah Rian. Itu belum clear itu tadi ya, karena kalau kelasnya ternyata ngantuk ada 4 tadi ngantuk nggak ngantuk indikasi ngantuk apalah itu confusion matrixnya ya kayak punya Dani ini nih harusnya ada 4 kali 4 ngerti ya? Iya. Ya, tapi kalau tadi buka tutupnya itu benar 2 kali 2. Nah masalahnya tadi untuk yang citranya itu kan mengklasifikasikan buka tutupnya. Tapi kok gimana caranya itu digabungin ke durasinya? Itu tuh yang jadi masalah tadi. Ceritanya belum clear. Jadi si modelmu itu baru nentuin buka tutup mata tuh. Ya, bagaimana menjadikan ngantuk nggak ngantuknya itu masih kurang bridging ya di situ. Oke? Si Rian. Kalau Dani ya masalah tulisan nih. Dia semua keluarin output tapi nggak ada penjelasannya nih ah. Output semua. Itu ada Pak. Di aplikasi. Tapi kalau output penjelasannya ya intinya aja kan Pak, jangan berlebih-lebih. Iya. Ini misalkan kamu ngeluarin grafik-grafik ini apa maksudnya? Tadi kesimpulan saran kayak si Rian ya, satu paragraf. Oke Pak. Ini nggak tahu deh nih kalau punyamu masih jauh nih sampai sekarang. Aduh ya Allah.
kalau mau kayak siapa Rian tadi misalkan kalau dia juga udah komplit dia nanti tanggal 21 bisa, tapi kalau kamu jauh nih coba 3 kali lipat lebih cepat. Udah tuh, takut. Ada pertanyaan nih? Ya berarti ya PR-nya ya. Ini PR, aduh. Di bab 3 sih, Pak. Bab 3 kan, kalau bab 2 kan ya ditambahin gitu. Bab 3 sih saya masih bingung yang menurut Bapak gitu. Kan kemarin apa ya? Yang metode kan. Metode aja gitu. Jadi saya masukin Iya. aja itu yang Kris DM ya, tahap-tahapannya. Masukin ke bab 3 ini yang sesuai dengan ya, program gitu. Nah, saya tuh ngeliat kayak dari penulisan apa namanya? Penulisan mahasiswa yang tahun lalu gitu. Kayak apa gimana ya? Saya tuh kayak ngikutin gini. Ini pokoknya begini nih. Terus saya Pertama penjelasan masalahnya gini, begini. Dani ya, kan tiap mahasiswa itu kan beda-beda ya topiknya, itu satu. Terus beda lagi caranya, metodologi itu kan akan berbeda tuh ya, Iya, sama ini. beda-beda. Bukan ininya yang disamain, maksudnya apa istilahnya itu disamain. Ini isinya begini, tergantung semua itu, tergantung sama yang dibicarakan. Bahkan kayak kamu aja sama-sama Random Forest kan sama Rian ya? Iya, Ya, tuh beda nggak tadi? beda. Jadi masukan-masukannya pun akan beda gitu. Jadi yang bisa dicontoh tuh kayak template, terus seberapa banyak. Jadi nggak bisa langsung kita detailin. Ini begini yang tahun lalu, yang ini begini. Bahkan di waktu yang sama bahkan. Kayak sekarang aja bisa beda kan cara nulisnya. Input saya ke Rian pasti akan beda sama kamu, Dani. Dan itu pun ya manusia kan juga ada hilafnya kan. Saya juga pasti ada lupa kadang-kadang, Iya, Pak. gitu kan. Yang tadi udah dirian diiniin kadang-kadang lupa di kamu. Makanya kalau bimbingan bisa sambil nyimak gitu temennya dia apa gitu. Ya nggak ada yang sempurna ada nih. Iya, Pak, bener, Pak. Ya, bisa salah di saya, bisa salah di kamu gitu ya. Cuma ya sama-sama kita jaga yang kita bisa kerjakan gitu. Contoh kalau untuk kamu misalkan ya, kalau jadi yang dibimbing ya paling nggak dicatat semua catatannya itu, jangan diulang-ulang terus itu ya. Iya, Pak. Semuanya dikerjakan. Ini nggak bisa disamakan juga antar mahasiswa, bahkan topik yang sama aja bisa beda gitu. Tinggal cara bawainnya aja. Kayak tadi misalkan si Rian itu tadi untuk Random Forest dia bawain tadi decision tree, kemudian apa, kamu boleh-boleh aja langsung ke Random Forest. Cuma ketika menjelaskan Random Forestnya sampai detail nggak, ternyata tadi Random Forestnya cuma ngasih rumus yang bagian ujungnya aja itu. Kalau di jurnal kan padahal di dalamnya tuh penjelasan F-nya atau H-nya tadi tuh ada lagi di atas itu gitu. Tergantung aja cara bawaannya. Boleh-boleh saya nggak tegur kamu bagian itu kan. Oke, Pak. Penting jadi Sirian dia bawanya dari decision tree, boleh-boleh aja nggak ada masalah. Tiap orang kan beda style. Berarti dia sistemnya top down tuh. Nah kalau kamu mau mulai dari langsung Random Forest ya berarti bottom up jatuhnya gitu. Gitu. Jadi nggak ada yang dibedain itunya, sama-sama aja. Oke. Ya. Lagi ya? Kalau Rian tadi itu dia modelnya kan dikurang tadi tuh yang masalah ngantuk sama enggaknya itu, sama yang tadi. Jadi saya pikir tuh masih bisa dikejar tuh 1 minggu ini ya, untuk ini masih make sense lah. Ini kalau kamu nih agak banyak, kalau nggak ada yang mustahil kan ya, bisa-bisa aja, cuma kamu harus ekstra lebih jauh tuh dibanding Sirian gitu, karena harus melengkapi bab 2-nya tadi yang minim ya, bab 3-nya juga tadi sama bab 4-nya tadi kan salah tempat turunnya itu. Terus tadi masalah
Iya, cerita bab 2 yang kurang banget itu. Lime sama apanya masih Iya marah sih, sih. bab 2 parah banget. Kirain saya ya teori aja gitu bab 2. Ternyata ya harus Harus dilihat itu. umum Pokoknya tapi ya spesifik. usahakan jangan pembacanya itu baca lagi literaturnya. Kayak tadi kan si Rian misalkan, saya tadi beberapa kali manggil Sudaryanto ya tadi namanya apa? Suryanoto apa siapa namanya? Suryo Winoto. Suryawinoto. Tadi kan saya beberapa kali manggil itu. Artinya apa? Saya udah nggak butuh lagi itu buka Suryawinoto karena si Rian udah merefernya itu sudah jelas bahwa si Suryawinoto bilang 3 detik dikatakan dia ngantuk tadi itu. Untuk Jadi cukup itu yang saya ambil, ya nggak perlu lihat Suryawinoto lebih jauh lagi. Beda sama misalkan saya ngambil Random Forest, saya nanya lagi tuh, ini apa haknya? Buka dong si Brayman-nya, waduh, repot dong gitu, saya buka lagi, gitu, ngerti ya? Oke. Nah, makanya bikin sedetail mungkin yang kita butuhin aja, gitu. Jadi nggak plek-ketiplek, kayak tadi saya bilang data mining, ambil dari buku itu, nggak semuanya dikopas ke situ. Misalkan kayak contoh Rian nggak pakai cross validation, berarti jangan pakai cross validation, jangan diambil di buku itu. Tuh, pakai yang dipakainya aja gitu. Gitu ya. Oke, Pak. Ada lagi, Vin? Apa ya? Flowchartnya tolong dibenerin lagi ya, kayak simbol-simbol yang sudah dibuat di bab 2. Berarti oke deh, oke bisa. Ya. Tadi kamu juga bikin sedokot tapi nggak ada teorinya sedokot tuh di atas. Kan algoritma bisa 2 macam, bisa pakai flowchart, bisa pakai sedokot kayak kamu tadi kan? Iya. Nah, jadi bab 2-nya itu selain flowchart ada sedokot juga. Jadi bikin aja judulnya algoritma gitu. Algoritma nanti bisa dinyatakan dalam 2 bentuk, flowchart dan juga sedokot. Ditulis tuh pakem-pakemnya, flowchart tuh harus gimana kan dari simbol-simbol apa bangun bentuknya. Kalau sedokot tuh ada strukturnya harus jelas kan? Outputnya apa gitu-gitu. Itu. Ya? Ya, Pak. Dani. Aduh. Coba. Kamu kebanyakan mikir yang ininya kalinya kayak apa? Takutnya apanya? Udah kerjain aja. Pasti bisa. Saya aja udah sidang kemarin tuh, duluan saya yang sidang. Iya, Pak. Aduh. Saya udah lulus hari Kamis. Ayo kalian pasti bisa. Saya udah tulisan yang ke-6 atau 7 itu. Ayo. Saya kuliah terus tuh biar apa bisa cerita ke kalian itu. Bisa loh sebenarnya. Biasa lupa juga. Pasti bisa. Oke? Oke deh, Pak. Cukup lah. Ya, coba dimaksimalkan. Ya, bismillah. Rian ya, terutama ya, yang tadi. Siapa? Oke, kalau sudah saya ada bimbingan lagi soalnya. Oke, Pak. Selamat. Makasih ya, Pak. Pak. Makasih, Pak.